Motivasi hari ini oleh Dr. Singgih Setiono MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ketemu kembali dengan saya Singgih Setiono. Hari ini ada sebuah pertanyaan yang menarik Bapak Ibu. Mungkin ini bagi kawan-kawan yang belum menikah, siapa tahu ini menjadi sebuah referensi. Tapi yang hari ini sudah menikah, mungkin ini menjadi sebuah catatan-catatan yang mungkin bisa kita pakai. Bagi Bapak Ibu yang sudah sekian lama menikah, mungkin ini bisa membantu memperbaiki hubungan suami istri. Pertanyaannya yang menarik adalah, Pak, bagaimana kita bisa menjaga di usia perkawinan kami tetap kondisinya selalu membahagiakan? Bapak Ibu, ini pertanyaan sangat menarik. Karena sebetulnya semua dari kita itu pengennya bahagia, karena tujuan hidup kita adalah kita pengen bahagia. Nah, banyak di antara kita tidak tahu bagaimana cara untuk mewujudkan keinginan itu. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita ingin di usia perkawinan berapapun kita tetap bahagia, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan kita harus tahu siapa pasangan kita. Karena pasangan kita ini dari keluarga yang lain, tidak dalam satu keluarga, maka kita harus mengenal pasangan kita. Ya, apa yang kita sukai, itulah yang harus kita sampaikan kepada pasangan. Pasangan yang sukai, itulah yang harus kita upayakan untuk bisa mewujudkan. Yang berikutnya, yang mereka tidak sukai, ya, pasangan tidak sukai, maka kita berusaha keras untuk kita hindari. Itu prinsip yang utama. Prinsip yang kedua, upayakan kita bisa memberi, bisa mencukupi semua kebutuhan pasangan kita. Kalau kita sebagai laki-laki, maka cukupi kebutuhan keluarga. Kalau kita sebagai perempuan, maka cukupi kebutuhan pasangan. Karena mereka masing-masing punya kebutuhan-kebutuhan. Ya, yang berikutnya untuk tetap bahagia, jangan pernah mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah dilakukan masa lalu. Ini yang sering membuat pertengkaran, perselisihan, bahkan perceraian karena mengungkit-ungkit kesalahan pasangan di masa-masa yang lalu. Dan itu seringkali muncul pada saat ada ketidaksepahaman. Yang berikutnya yang perlu kita lakukan agar usia perkawinan kita berapapun selalu bahagia adalah kita harus mengingat impian kita. Dulu waktu ingin menikah, kita mungkin pernah berjanji kepada pasangan kita, besok kalau saya menikah dengan kamu, saya ingin mewujudkan punya rumah, punya mobil, punya anak, punya investasi dan sebagainya. Nah, itu semuanya Bapak Ibu mungkin menjadi sebuah ikatan, ya, menjadi sebuah ikatan. Yang berikutnya, agar kita tetap bahagia di berapapun usia perkawinan kita, maka kita harus selalu melakukan introspeksi, ya. Apa yang membuat pasangan kita tidak disukai dan disukai, yang berikutnya apa yang belum pernah kita berikan, dan yang ketiga, buatlah memori yang indah. Nah, memori yang indah seringkali kita melupakan, ya, hal-hal yang kecil-kecil seringkali kita lupakan. Misalnya kita memberikan perhatian, ya, kita memberikan waktu yang berkualitas, kita memberikan kasih sayang, kita memberikan hadiah, kita memberikan belayan. Jangan-jangan itu yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Nah, kadang-kadang kita lupa karena merasa bahwa ini sudah lama bergaul, menikah dengan saya, ngapain harus melakukan seperti itu? Ingat Bapak Ibu, 5 hal tadi. Yang berikutnya, yang mungkin perlu juga kita ketahui adalah selalu tersenyum. Kondisi apapun selalu tersenyum. Kalau salah satu di antara kita ada yang marah, maka sebaiknya di antara pasangan ini harus ada yang mengalah. Kalau sama-sama kuat, sama-sama keras, maka benturanlah yang akan terjadi. Tapi kalau kita ingat kembali bahwa kita ingin bahagia, maka kita tidak harus mengimbangi kekerasan dengan kekerasan, pertengkaran dengan pertengkaran, dan hanya ingin dianggap menang. Walaupun belum tentu itu membuat benar-benar menang kalau kita bertahan. Yang benar adalah kalau kita ingin menang, maka kita tidak harus mengimbangi kemarahan pasangan. Cukup kita dengarkan,
kemudian kita perbaiki diri sendiri, dan itulah kunci. Nah ingat, yang terakhir, kalau kita ingin disukai oleh banyak orang, kalau kita ingin disukai oleh pasangan kita, maka kita harus berubah lebih dulu Bapak Ibu. Kita harus berubah lebih dulu kawanku semuanya. Jangan pernah kita menuntut orang lain berubah, tapi kita dulu yang harus berubah. Selamat mencoba. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.